Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa qala ta'ala aidan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang besar kepada kita semuanya. Dan tentu saja nikmat yang harus nantiasa kita syukuri adalah berupa hidayah dan petunjuk yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian pertama kita sudah sama-sama menyimak dan mentadabburi bahwa di dalam surat At-Tur ayat ke-21 digambarkan bahwa orang tua yang soleh yang beriman itu akan anak cucu mereka yang juga beriman itu akan dihubungkan dengan mereka, dipertemukan mereka di dalam surga. Apabila kita renungkan kebahagiaan para orang tua di dunia ini saja, nanti ketika ba'da Ramadan ini ketika bertemu dengan anak cucu mereka, subhanallah, ya, para orang tua ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, sahabat asa, bayangkan bagaimana kebahagiaan yang besar akan diperoleh para orang tua ketika mereka nanti bertemu di dalam surga. Kita sudah menggambarkan juga bagaimana sebetulnya kondisi perilaku para orang tua yang soleh tersebut. Digambarkan pada ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-28 dari surat At-Tur. Ya, mereka mengatakan, Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dulu ketika hidup di dunia itu dalam keadaan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat ke-26-nya digambarkan famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka dengan perilaku demikian, senantiasa memelihara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan karunia, memberikan keamanan, kebaikan kepada kami wa waqana adzabas samum, sehingga kami dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari azab api neraka. Inna kunna min qablu nad'u, sesungguhnya kami dahulu itu senantiasa nad'uhu, senantiasa beribadah, menyeru, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah dia melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka menjelang bulan Ramadan yang insya Allah beberapa belas hari lagi akan kita masuki, maka tentu kita menginginkan agar suasana rasa takut dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita tingkatkan selama bulan Ramadan yang tadi digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, itu akan membuat orang-orang yang berpuasa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kata-kata takwa ini, ya, ini dari kata taqaya, ini juga mengandung rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
mesti memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Di tengah berbagai kondisi yang kita rasakan sendiri, bagaimana keimanan kita kepada Allah. Apakah Allah senantiasa hadir dalam keseharian kita? Maka pada bulan Ramadan ini Allah SWT akan mendidik kita, ya, mendidik kita dengan didikan Rabbani, dengan tarbiyah Rabbani, dengan berbagai ibadah, utamanya adalah ibadah saum, ya, dan juga yang kedua adalah ibadah qiyam, ya, ibadah di mana selama bulan Ramadan kita lebih banyak bermunajat, salat, lebih banyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah sahrus siyam wa syahrul qiyam. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan siam, ya, bulan puasa, dan juga sekaligus bulan al-qiyam, di mana kita lebih banyak berdiri, bermunajat, sholat, bertilawah, membaca firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang terjemahannya adalah bahwa amalan saum, ya, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Saum nanti akan berkata kepada Allah, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran akan berkata, "Aku menahannya dan dari tidur di waktu malam. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Maka keduanya, yaitu ibadah amalan saum, puasa, dan ibadah membaca Al-Quran, itu akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat. Insyaallah ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Sahih At-Targhib nomor 1429. Nah, ma'asyiral muslimin, sahabat asal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat yang dimaksudkan di sini adalah sebagai wasilah, ya, bagi kita nanti kelak untuk mendapatkan manfaat, ya, dan mencegah dari mudarat. Ya. Mudarat ini tentu saja kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang kita baca di dalam surat At-Tur, mudarat atau bahaya yang terbesar bagi kita apabila kita terkena dari azab Allah berupa api neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berharap kepada syafaat ini, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi wasilahnya melalui amalan saum dan juga membaca Al-Quran. Ini kita harapkan menjadi bagian dari membangun karakter atau keluarga yang tadi dikatakan musyfikun, ya, yaitu senantiasa memelihara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap bahwa rasa takut ini, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi bagian dari jiwa-jiwa perindu surga. Sebagaimana jadi tadi kita kaitkan dengan surat At-Tur yang sebelumnya, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dan ini ejawantahnya, perwujudannya di bulan Ramadan, ini kita melakukan saum, kita membaca Al-Quran, bertilawah, ini untuk menambah rasa diri kita sebagai orang-orang yang musyfikun, ya. Sehingga kita secara langsung dan tidak langsung ini berarti menambah, ya, kerinduan kita kepada surga. Bagaimana nanti di akhirat akan ada hari-hari yang sangat berat, ya, bagi manusia. Karena pada hari-hari itu kita akan penuh kesulitan. Ya. Digambarkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, bahwa pada hari itu misalnya dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi pada hari itu lari, ya, kita ini akan lari, ya, manusia akan lari meninggalkan min akhihi wa ummihi wa abi, saudaranya ditinggalkan, ibu dan ayahnya juga ditinggalkan. Wa sahibatihi wa bani,
bahkan istri dan anaknya pun ditinggalkan. Setiap orang pada saat itu mengalami kesulitan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang pada hari itu termasuk yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hari itu, di hari akhirat itu, karena kita termasuk orang-orang yang memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyarakat muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali tadi ke dalam pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui periwayatan Imam Ahmad, bahwa kita harus menguatkan dua hal itu di dalam bulan puasa, yaitu ibadah saum kita itu sendiri dan juga ibadah qiyam kita. Ini juga dikuatkan dengan satu nasihat ya, dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan saum Ramadan dengan keimanan dan juga penuh dengan pengharapan ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, itu semua akan diampuni. Atau dalam hadis yang lain juga, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan ini tadi sudah saya jelaskan, bermunajat kepada Allah, berdiri, salat di waktu malam, dan di dalamnya itu tentu saja dengan penuh kekhusyuan membacakan ayat-ayat suci, ayat Al-Quran yang Allah SWT firmankan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila itu dilakukan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, juga digambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang melakukan salat malam ya, digambarkan dalam satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Imam At-Tirmidzi, lakukanlah salat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang yang salih sebelum kalian, dan ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan, dan mencegah dari perbuatan dosa. Ini semuanya bagian dari sifat-sifat tadi ya, al-musyfikun, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan demikian Allah akan menghapuskan kesalahan dan juga mencegah dari perbuatan dosa. Nah, selama bulan Ramadan ini, masyarakat muslimin sahabat Arsa, maka amal-amal kebaikan ini akan menjadi amal utama kita. Ya, kita lebih mencintai Al-Quran, dan kemudian kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran ini akan menjadi penolong kita. Ya, jadi ini berkorelasi semuanya, bagaimana al-musyfikun banyak membaca Al-Quran, ini semuanya akan membawa kita kepada kondisi sebagai orang-orang yang perindu surga. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, dia adalah pembicaraan, ya, kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasakan kenikmatan ini juga menjadi bagian dari sifat-sifat para perindu surga. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri kajian kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roll action. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du.
Pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan transaksi keuangan yang kita lakukan. Nah, fatwa nomor 3 tahun 2000 di sini menjelaskan tentang deposito ya, tentang deposito. Nah, ini karena melihat keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam bidang investasi, maka pada saat ini memerlukan jasa perbankan, ya. Dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah berupa deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Bagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, dalam giro dan dalam tabungan, berarti tidak semua giro dan tabungan diperbolehkan oleh Islam. Apa yang tidak diperbolehkan? Yang tidak diperbolehkan adalah deposito yang basis penghitungannya berdasarkan sistem bunga. Nah, bunga dalam fatwa MUI telah dijelaskan termasuk salah satu bentuk transaksi ribawi yang diharamkan oleh Islam. Nah, sebagai bentuk solusinya, Islam memberikan jalan, ya, karena transaksi dengan penghitungan bunga tidak diperkenankan dalam produk deposito, tentunya harus ada solusi yang diberikan. Salah satu akad yang diperkenankan dalam transaksi deposito adalah dengan menggunakan akad mudharabah atau investasi, ya, di mana dalam hal ini para pemilik dana itu memiliki posisi sebagai mudharib, sebagai sahibul mal, sebagai pemilik dana, ya. Dana itu akan diinvestasikan melalui bank dengan mekanisme deposito. Nah, deposito ini kalau kita melihat operasional di perbankan, ada deposito yang jangka waktunya bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, bahkan ada yang 12 bulan. Nah, semakin lama jangka waktu yang diberikan kepada bank untuk mengelola dananya, maka akan semakin membuat bank lebih leluasa untuk mencari investasi-investasi sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh nasabah kepada bank. Nah, dengan kapasitasnya sebagai pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nanti dana nasabah itu akan dikembangkan oleh bank melalui usaha-usaha para nasabah penerima pembiayaan. Nah, itu juga nanti akan dikembangkannya dengan akad mudharabah, ya. Nah, bank akan mengembangkannya, termasuk di dalamnya adalah bermudharabah dengan pihak lain. Oleh karena itu, nanti antara bank dengan nasabah, pemilik dana dengan bank sebagai sahibul mal, pemilik dana, bank sebagai pengelola dana, akan menetapkan pola bagi hasil dengan nisbah, ya, dengan penghitungan pola perbandingan. Bagaimana sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ya, bank dengan nasabah pemilik dana akan berbagi hasil dengan nisbah. Ketentuannya adalah misalnya 60-40, 50-50, 70-30, dan itu pun tergantung kepada hasil usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, para pemilik usaha seperti UMKM. Kalau ada pendapatannya, maka pendapatan yang diperoleh para pengusaha itu yang akan dibagikan kepada bank, dan bank akan membagikannya kepada para pemilik dana. Nah, ketika nasabah dengan bank sudah menetapkan akad, ya, menetapkan akad mudharabah, kemudian menetapkan bagi hasil berdasarkan nisbah, maka bank tidak boleh semena-mena. Ya. Tidak boleh semena-mena dalam hal apa? Dalam hal mengutak-atik, mengubah ketentuan yang telah disepakati. Ketika kita bersepakat, bagi hasilnya 50-50, maka bank tidak boleh mengurangi bagian nasabah jadi 40 sajalah, bank 60, gitu. Tidak boleh kan.
harus dengan kesepakatan ketika bank akan mengurangi haknya nasabah. Inilah keadilan yang ada di dalam sistem ekonomi Islam. Apa yang dilakukan harus sepengetahuan para pihak yang melakukan transaksi. Ya, tidak boleh mengubah secara sepihak. Harus semuanya berdasarkan kesepakatan, dan itulah yang disebutkan oleh Islam, bahwasanya kita melakukan transaksi berdasarkan sesuatu yang saling diridhoi antara din terhadap transaksi-transaksi yang diperbolehkan atau dihalalkan. Nah, bank juga sebagai pengelola dana itu wajib untuk memilih investasi-investasi yang bagus, yang baik, yang halal, sehingga apa yang diperoleh pendapatannya juga menjadi pendapatan yang halal, yang baik dan bagus dan thayyib itu. Nah, sehingga semua yang dikumpulkan, semua yang dikelola, semua yang diusahakan oleh bank kepada nasabah-nasabah pembiayaan itu juga melalui mekanisme penyaringan yang sangat luar biasa. Sehingga bank tidak boleh nanti menyalurkan dana ke perusahaan, misalnya ada peternakan babi, nggak boleh, atau kepada perusahaan-perusahaan minuman keras. Nah, ini pendapatan yang nanti dihasilkan dari usaha-usaha yang diharamkan itu tidak boleh dijadikan pendapatan. Nah, ini sangat strict apa yang dilakukan di dalam perbankan syariah. Semua dana yang dikelola harus pada usaha yang halal, usaha yang thayyib, sehingga pendapatan yang diperolehnya pun menjadi pendapatan yang halal dan thayyiban yang berkah terhadap kepemilikan bersama ini. Nah, itu pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bagi kita yang masih punya deposito di lembaga keuangan konvensional, masih punya deposito di lembaga atau di bank-bank ribawi, ini bisa kita hijrahkan dana kita di perbankan syariah. Kenapa sangat penting buat kita untuk menghijrahkan? Supaya pendapatan yang kita peroleh bagi hasil yang kita bawa pulang ke rumah adalah pendapatan yang halal, sehingga membawa keberkahan di dalam rumah tangga kita, membawa keberkahan buat keluarga kita, sehingga anak-anak kita yang kita berikan ma'isyah, berikan nafkah itu adalah dari sumber yang halal dan thayyib. Karena sangat luar biasa pengaruh harta yang haram terhadap apa yang ada di lingkungan rumah kita. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita untuk memulai hijrah finansial kita dari lembaga keuangan ribawi, lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah yang insya Allah lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mulai sekarang, saat ini juga hijrahkan keuangan kita ya kepada yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah ketika itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya kehendaki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada sebuah keniscayaan, yaitu ambivalensi. Sesuatu yang bertolak belakang. Dan yang bertolak belakang itu adalah kebaikan dan keburukan. Jadi ada kebaikan, juga ada keburukan. Dan niscayanya antara kebaikan dan keburukan itu akan selalu terjadi pertempuran hingga hari kiamat nanti. Karena kebaikan dan keburukan tidak pernah bisa disatukan. Dia seharusnya memang terpisah. Dan di dalam pertempuran itu tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Jika keburukan yang menang, bukan berarti keburukan itu kuat. Kenapa? Sebab hakikatnya keburukan itu adalah lemah. Bagaimana mungkin yang lemah itu bisa menang? Sahabat Asa TV, Allah mengatakan innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu, yang salah itu
dia lemah dan dia akan kalah. Itu niscaya kebatilan itu akan kalah. Karena kebatilan itu lemah. Akan tetapi, kenapa kebatilan itu bisa menang? Tentu sebabnya bukan karena kebatilan itu kuat. Karena niscayanya dia lemah dan dia tidak akan pernah kuat. Tapi ketika dia menang, itu tandanya kebaikan itu sedang dalam keadaan lemah. Dan jika kebaikan itu diisi oleh orang-orang yang beriman, maka berarti orang-orang yang beriman itu dalam keadaan lemah. Sehingga orang-orang yang batil itu menjadi menang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemahnya orang beriman bukan karena dia lemah secara fisik, dia lemah secara finansial, dia lemah secara peralatan, bukan. Tapi lemahnya orang beriman karena dia jauh dari kebaikan. Sehingga Allah pun jauh dari cintanya. Sehingga Allah pun jauh dari dirinya. Dan cintanya Allah pun tidak didapatkan olehnya. Jauh dari kebaikan adalah tanda dia mendekat kepada keburukan. Padahal kekuatan orang beriman itu berasal dari Allah saja, bukan dari yang lainnya. Sementara kekuatan Allah akan diberikan kepada orang yang selalu dekat dengan kebaikan dan berhimpun, bergabung, bergelut dengan kebaikan. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, hilangnya orang beriman dari kebaikan itu pertanda dia mendekat kepada keburukan. Dan dekatnya dia pada keburukan berarti dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menjauh dari dirinya, kecuali dia yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia menjauh dari Allah, berarti dia menjauh dari kekuatan, yang dengan kekuatan itu dia akan memenangkan pertarungan dengan kebatilan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cuma satu kata kuncinya jika kebaikan atau orang-orang yang berada di dalam kebaikan itu ingin menang. Apa itu? Cintailah kebaikan. Cintailah kebaikan. Maka Allah akan mencintai kita. Jika Allah mencintai kita, maka dia akan menjaga kita, melindungi kita, dan menolong kita. Dia akan menjaga kita dari segala rencana-rencana keburukan. Dia akan melindungi kita di saat keburukan itu menghampirinya. Dan Allah pun akan menolong kita di saat kebaikan itu bahkan mendominasi kita. Sahabat Asa TV, jika cinta manusia yang belum tentu kita dapatkan saja, kita rela berlelah-lelah mencintainya, berlelah-lelah mendekatinya atau melakukan PDKT kepada manusia dengan harapan kita dapat dicintai olehnya. Padahal cinta dari makhluk atau dari manusia itu belum tentu kita dapatkan, sekeras apapun kita lakukan. Berapa banyak orang PDKT akhirnya juga nggak tertolak juga. Artinya apa? Dia berlelah-lelah, dia mengeluarkan effort yang begitu besar untuk sesuatu yang juga belum tentu dia dapatkan. Tapi dia mau melakukan itu kepada manusia. Maka apalah lagi seharusnya jika dia ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jika kita melakukan PDKT kepada Allah dengan harapan mendapatkan cintanya Allah, maka PDKT kita itu pasti berbuah. Tidak akan tidak. Mustahil tidak. Barang siapa yang melakukan pendekatan kepada Allah, mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada dia sehasta. Siapa yang mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Siapa yang mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Dan siapa yang mendekat kepada Allah dengan berlari, Allah akan mendekat kepadanya dengan secepat kilat. Bahkan
Allah membalas upaya PDKT kita dengan PDKT kepada kita yang lebih dahsyat daripada PDKT kita kepadanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menginginkan cintanya Allah dan ingin membuktikan bahwa kita mencintainya, maka PDKT-lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini, mari kita jadikan Ramadan sebagai saat yang paling baik untuk melakukan PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan PDKT itu dengan cara ngedate, ya. Ngedate sama Allah. Dan ngedate sama Allah harus lebih sering kita lakukan ketimbang kita ngedate dengan sesama makhluk. Karena ngedate kepada Allah, mendekat, melakukan janji ketemu dengan Allah, itu berbuah kebahagiaan dan menghasilkan kecintaan. Dengan itu, insya Allah, kita makin cinta kepada Allah. Dan Allah pun akan makin cinta kepada kita. Dan saat itu terjadi, kita sudah menjadi sang pencinta yang mencintai sang maha pencinta. Maka sang maha pencinta akan melimpahkan cintanya untuk kita. Dan dengan cintanya itu, dia akan menjaga kita. Bahkan dia akan mendekatkan kita dengannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, yuk PDKT kepada Allah. Di Ramadan ini momennya, tapi tentu setelah Ramadan pun kita tetap PDKT dengannya. Maka insya Allah kebahagiaan menjadi milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.